Selamat malam pemirsa, pembukaan sidang paripurna DPR dikawal langsung oleh aksi massa menuntut digulirkannya hak angket menuntut diusutnya dugaan kecurangan pemilu 2024. Namun hingga kini tak satu pun fraksi di DPR yang secara resmi mendorong ataupun menginisiasi digulirkannya hak angket. Bahkan fraksi terbesar di DPR, PDI Perjuangan, belum mengeluarkan sikap resminya mengenai rencana angket. Bagaimana DPR merespon kritik publik? Apakah angket betul-betul terwujud? Saya Abraham Silaban. Anda menyaksikan The Prime Show. Siapa berani gulirkan angket? Negara adalah mensejahterakan kehidupan berbangsa. Seberapa yakin Anda hak angket ini akan betul-betul terwujud? Partai politik yang kemudian merasa dicurangi, harusnya hak angket ini lolos. Karena mayoritas dari partai-partai politik tersebut merasa tersakiti dengan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil, terutama di Pilpres. Tapi kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif harus didorong oleh tiga pihak, parlemen jalanan, DPR, dan MK serta dengan kekuatan rakyat. Andai kata angket itu kemudian dipenuhi, siapa penyelenggara negara pertama yang harus dipanggil oleh DPR? Bang, sepakat nggak kalau ini semua memang harus berakhir di angket? Masalahnya saya nggak percaya mereka berani. Orang mereka peserta di dalamnya yang akan diperiksa. Siapa yang nggak berani menurut Abang? Apa sih yang paling dikhawatirkan dari angket ini, Bang? Sehingga pada akhirnya Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. sehingga pada akhirnya Waktunya terkesan salah. resisten gitu, Bang. Waktunya salah. Ini bukan angket. Ini adalah pembalasan dendam orang yang merasa kalah. Aksi unjuk rasa kembali terjadi. Massa yang tergabung dalam sejumlah gerakan masyarakat berdemonstrasi di depan gedung DPR RI. Tuntutan massa belum saja berubah, yakni memprotes hasil pemilu yang dinilai syarat dengan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Meski di bawah teriknya sinar matahari kala itu, tak membuat gentar sedikit pun hasrat para peserta unjuk rasa untuk menyuarakan aspirasinya. Bahkan mereka sempat membakar ban sebagai tanda protes terhadap hasil pemilu tahun ini yang dinilai curang. Hari ini adalah paripurna DPR yang dikawal langsung oleh aksi demo yang menuntut angket dugaan kecurangan pemilu. Dan saya akan menunjukkan kepada sobat semua, saya ada di Jalan Gatot Subroto. Anda bisa lihat di belakang saya, kendaraan roda 4, kendaraan roda 2 yang ingin melintas menuju ke arah Es Parman harus dialihkan menuju ke Jalan Asia Afrika. Rekayasa ini dilakukan untuk kemudian memastikan bahwa pengendara lalu lintas tidak terganggu aktivitasnya akibat aksi demonstrasi. Saya juga ingin tunjukkan kepada Anda di sebelah kiri saya. Kita lihat direkayasa sementara oleh aparat kepolisian, sehingga kendaraan yang melintas dari arah Jalan Asia Afrika yang mau menuju ke Jalan Gatot Subroto, Es Parman, harus diputar balik kembali. Mereka akan menuju ke jalur Simpruk. Kita akan lihat lebih dekat bagaimana berbagai elemen masyarakat, dari akademisi, tokoh masyarakat, kelompok buruh, kelompok aktivis, menyuarakan dugaan kecurangan Pilpres yang harus dilalui melalui proses angket. Tapi saya bisa melihat ada ojek ya di sini. Oke, kita coba akses tempatnya melalui ojek daring yang bisa melintas di sekitaran wilayah yang memang tertutup arus lalu lintas seperti ini. Kita langsung saja menuju ke lokasi demo. Oke, kita di sini aja, Pak. Pak, terima kasih ya, Pak ya. Sama-sama, Pak. Hari ini kita berkumpul di sini dalam Asapnya kerasa sekali. teman-teman dari DPR. Saya ada di tengah Ada teman-teman kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasinya terkait dengan dugaan kecurangan pemilu. Kita coba mendekat lagi. Tapi yang jelas
dari sini asapnya sudah sangat mengganggu. 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umatnya semua muslim dan bersiap di Pegunungan. Hidup lihat berbangsa dan bernegara. aksi Betapa unjuk rasa banyak dilakukan yang gerakan dengan masyarakat dan membakar ban di depan gedung akademisi provinsional, MPR. Mereka tokoh menuntut agama, bahwa dan tokoh-tokoh bangsa, perwakilan mereka TNI dan Polri di Senayan ingin untuk melakukan memperbaiki angket pelaksanaan pemilu dugaan kecurangan 2024 pemilu. yang penuh dengan kecurangan. Kami, masyarakat yang bergabung dalam petisi Brawijaya yang telah menyampaikan petisi beberapa waktu yang lalu, maka melalui forum ini kami ingatkan kembali. Di tengah terik Satu, matahari. menolak Ini menambah hasil Pilpres dan suhu yang sangat panas di sini. yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Setuju menolak. Sebagai rakyat, kami menorehkan dengan sangat untuk masing barisan. Satukan barisan. Kabar? Kabar baik, tapi saya harus klarifikasi, saya datang ke sini atas nama pribadi, bukan perwakilan dari 01 atau 03. Kita lebur di sini karena yang kita perjuangkan adalah pemilu yang jujur dan adil. Bukan soal siapa yang menang dan siapa yang kalah, tapi bagaimana pemilu itu ditegakkan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Kita memperjuangkan pemilu yang demokratis, dan saya yakin pemilu demokratis, jujur dan adil hanya bisa ditegakkan melalui satu, parlemen dan jalanan, harus ada desakan publik. Yang kedua, melalui gedung DPR, melalui hak angket. Dan ketiga, kita dorong Mahkamah Konstitusi untuk berani memutuskan hal yang sebenar-benarnya sesuai dengan hati nurani rakyat Indonesia. Karena itu, kawan-kawan semua, kita berkumpul di sini sekali lagi tidak atas nama pasangan calon, bukan soal menang dan kalah, tapi memperjuangkan yang benar dan adil dan konstitusional. Bayangkan kalau setiap pemilu kemudian hanya kecurangan yang kemudian dihidangkan ke kita, maka anak cucu kita akan berpikir kalau Anda mau memimpin negeri ini, maka Anda harus curang, Anda harus berbuat securang-curangnya, dan tidak ada mekanisme hukum dan politik yang akan mengkoreksinya. Jangan sampai hal tersebut terjadi, karena itulah kita turun ke sini. Apakah aspirasi itu sudah ditangkap oleh parlemen yang menjalankan paripurna? Saya kira mereka paham betul aspirasi ini sudah disampaikan jauh hari sebelumnya, tidak hanya pada saat setelah pencoblosan, tapi sebelum pencoblosan mereka sudah paham. Tetapi sekarang mereka baru selesai reses. Karena itulah kita berharap langsung mereka menyampaikan usul hak angket. Mudah-mudahan mereka mendengar. Tapi kalau hari ini tidak, secepat-cepatnya harus usulkan hak angket. Itu menunjukkan bahwa mereka serius untuk memperjuangkan pemilu jujur dan adil, bukan omon-omon saja. Seberapa yakin Anda hak angket ini akan betul-betul terwujud? Kalau kita bicara mengenai partai-partai politik yang ingin perubahan dan partai politik yang kemudian merasa dicurangi, harusnya hak angket ini lolos. Karena mayoritas dari partai-partai politik tersebut merasa tersakiti dengan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil, terutama di Pilpres. Ada paling tidak setidaknya harusnya 5 partai mengusung hak angket, mulai dari PDIP, P3, kemudian Nasdem, PKB dan PKS. Kita harapkan 5 partai ini mengusung hak angket sebagai bukti bahwa partai-partai ini berada di jalur kebenaran dan keadilan. Oke, kalau Anda lihat apa sih yang ingin diungkap dari angket ini? Sebagian pihak menilai jangan-jangan ini hanya kekesalan dan kekecewaan politik terhadap hasil pemungutan suara versi hitung cepat dan hasil hitung nyata yang sudah masuk di KPU. Oh enggak, yang kita perjuangkan adalah pemilu yang jujur dan adil, pemilu yang konstitusional, pemilu yang tidak curang, pemilu yang tidak menggunakan bansos, pemilu yang tidak digerakkan oleh kekuasaan negara, kekuasaan istana, kekuasaan Jokowi. Karena kalau pemilu itu sudah tidak jujur dan tidak adil, digerakkan oleh kekuasaan istana, kita tidak mungkin mendapatkan pemimpin yang sebenar-benarnya. Kita ingin pemimpin dipilih oleh rakyat, bukan dipilih oleh istana. Karena itu, kalau dikatakan ini sekedar ekspresi, katakanlah kemaskulan, kemarahan, tidak. Ini adalah ekspresi rasional anak bangsa yang melihat negeri, yang ingin melihat negeri
ini lebih baik di masa yang akan datang. Oke. Urusan ke MK dan urusan ke Bawaslu tetap jalan artinya? Iya, kemungkinan besar Bawaslu lewat. Karena kita menganggap Bawaslu pun bagian dari konspirasi curang tersebut. Kita tidak melihat Bawaslu itu menjadi sebuah institusi yang betul-betul memperjuangkan kejujuran dan keadilan pemilu. Kita melihat Bawaslu hanya bagian dari pembenaran saja. Karena itu perjuangan mungkin tinggal 3, parlemen jalanan, kemudian DPR hak angket atau hak interpelasi kita akan lihat nanti, dan MK karena tidak ada alternatif lain. Saya pribadi tidak percaya sama MK. Tapi karena belum ada alternatif lain, untuk sementara kita masih gunakan MK sebagai sarana untuk mengungkapkan kecurangan yang terstruktur, masif dan sistematis. Tetapi kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif harus didorong oleh 3 pihak, parlemen jalanan, DPR, dan MK serta dengan kekuatan rakyat. Terakhir Bung Refli ya, menurut Anda, andai kata angket itu kemudian dipenuhi, siapa penyelenggara negara pertama yang harus dipanggil oleh DPR untuk terusutnya carut-marut dalam dugaan kecurangan pemilu 2024? Presiden Jokowi dan antek-anteknya. Karena bagi saya pribadi dan juga banyak orang, pusat dari kecurangan pemilu itu dimulai ketika istana berkeinginan mempertahankan kekuasaannya. Karena itu Presiden Jokowi yang paling harus bertanggung jawab. Dulu, Anda menilai Presiden bisa dipanggil oleh DPR? Bisa. Paling tidak walaupun Presiden tidak datang, dia bisa mengutus wakilnya. Karena kita tahu bahwa mereka bisa mengutus katakanlah menteri atau pejabat setingkat menteri untuk menjelaskan kebijakan Presiden yang dianggap melanggar undang-undang pemilu. Terima kasih. Bung Refli. Terima kasih. Terima kasih Bung Refli. Dan bapak-bapak pengaman semua, kita di sini karena kita cinta Indonesia. Anda nggak percaya lagi dengan Bawaslu, kemudian kalau misalnya ada urusan sengketa ke Mahkamah Konstitusi? Bawaslu tidak bisa buat apa-apa. Aksi orasi terus dilakukan silih berganti oleh aktivis atau kelompok masyarakat sipil. Kita akan tanyakan kembali apa yang menjadi alasan mereka untuk dari KPU, Bawaslu, kini mereka ada di titik di mana Dewan Perwakilan Rakyat bekerja. Bang, bisa dijelaskan apa yang disuarakan hari ini paralel dengan paripurna DPR yang belum memutuskan nasib dari angket? Baik, ya tentu kita datang ke sini yang pertama menjawab janji kami kepada publik bahwa tanggal 5 Maret 2024 saat masa sidang dimulai anggota DPR RI, kita datang dalam jumlah massa yang lebih besar. Kita mendorong supaya hak angket anggota DPR MPR RI segera digulirkan. Karena inilah harapan terakhir bagi rakyat yang menginginkan demokrasi ini terhormat, demokrasi ini tegak. Sebab kita melihat serangkaian proses kecurangan pemilu terjadi dan kita sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada Mahkamah Konstitusi. Tunggu dulu, Anda bilang aksi ini akan maraton? Oh iya, insya Allah akan dilakukan setiap hari? Setiap hari. Sampai pada akhirnya DPR menelurkan angket? Iya. Kalau tidak ditelurkan angket, kalau tidak dilahirkan angket? People power. People power yang Anda maksud itu apa? People power ya rakyat yang kemudian rakyat yang bergerak secara masif, tidak saja di Jakarta, tapi juga di seluruh wilayah di Indonesia untuk menyampaikan bahwa kita darurat demokrasi. Kalau disebutkan yang terjadi di DPR ini adalah sandiwara politik, permainan politik yang bisa diakhiri oleh bargaining atau penawar posisi kekuasaan. Bagaimana Anda menjawabnya? Ya, itu bisa kita antisipasi. Makanya kalau andai kata itu terjadi, ya, andai kata itu terjadi berarti rakyat dikhianati. Rakyat dikhianati, rakyat kemudian tidak merasa diwakili oleh mereka. Maka people power yang terjadi.
Oh iya, terima kasih. Akhirnya anggota DPR turun juga, Bang. Turun, Bang. Ya. Akhirnya anggota DPR turun juga untuk mendengarkan aspirasi masyarakat yang sudah sejak pukul 10 tiba di sini. Baik, dengan menyambut aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan tidak menyukai negeri ini memimpin hasil kecurangan. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, memang tidak banyak orang yang peduli. Memang tidak banyak orang yang kemudian merasa prihatin ketika di depan matanya ada kecurangan. Mudah-mudahan perjuangan bapak-bapak dan ibu-ibu ini dengan cara yang seperti ini tidak berhenti di sini. Sepakat? Kami di DPR akan melakukan perjuangan kami dengan cara yang sesuai dengan konstitusi. Ya, kita melihat bagaimana eskalasi massa yang ada di luar gedung DPR dan kemudian ini ditemui langsung oleh anggota DPR RI fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Pak Syarul Aidi, yang berbincang langsung dengan para pendemo dan menyatakan komitmennya untuk kemudian mendukung hak angket. Seberapa serius argumentasinya dan hal yang disampaikan kepada publik, kita akan tanyakan bersama. Terima kasih ya Pak Syarul sudah berbincang langsung bersama dengan kami, termasuk tadi saya lihat langsung bertemu dengan masyarakat ya. Saya menantikan tadi dari sekian banyak anggota DPR yang ikut paripurna, nyatanya Anda satu-satunya yang menemui warga di depan. Bisa cerita? Ya, sebagai wakil rakyat kan memang harus menyambut rakyat, lagi menyampaikan aspirasi. Dan ini menjadi kewajiban. Saya tergerak dan diamanahkan oleh fraksi, kebetulan saya masih di kantor, dan untuk menampung aspirasi masyarakat. Dan aspirasi masyarakat ini adalah fakta di lapangan bahwasanya ada indikasi kecurangan, ketidakjujuran dalam pelaksanaan pemilu 2024 ini. Mulai dari prosesnya membuat undang-undang penetapan hukum di MK, kemudian pada adanya intimidasi, adanya sistem perhitungan, ya, adanya mobilisasi bansos untuk calon tertentu. Nah, ini menjadi sesuatu yang aneh dalam proses pemilu ini, maka perlu dipertanyakan. Dan itu yang didesak, yang dirasakan juga oleh masyarakat, dan masyarakat menyampaikan. Dan kita tadi dalam sidang paripurna sudah menyampaikan aspirasi itu sesungguhnya. Di saat interupsi, Bapak Aus Hidayat dari juru bicara PKS sudah menyampaikan bahwasanya perlu dilakukan hak angket untuk menanyai KPU dalam hal ini sebagai pelaksana daripada pemilu. Dan ketika kita lihat ada yang mengintervensi, ada yang ini akan bisa melebar begitu. Oke, artinya ketika apa yang disampaikan oleh fraksi PKS tadi dalam paripurna ini sudah disiapkan sebelumnya, sudah menjadi usulan dan bahasan bersama dengan PKS. Kami juga lihat tadi ada PKB, termasuk juga ada PDIP yang menyinggungnya. Ya, sudah ada pembahasan tentunya, karena ini tadi disampaikan oleh juru bicara ya. Artinya sudah ada persiapan sebelum. Seberapa serius ini semua? Oh, serius pasti. Karena apalagi ini suara rakyat ya. Cuma kalau kita lihat, jangan melihat yang di depan saja, tapi kadang mereka tidak sanggup untuk bicara gitu. Jadi kita katakan silent majority gitu sesungguhnya. Kalau kita bisa tanyakan fakta di lapangan, kepala desa misalnya, mereka tidak berani bicara, mereka dipaksa. Tunggu. Anda melihat ada indikasi kepala desa dipaksa? Dipaksa apa maksudnya? Dipaksa untuk memenangkan di desa mereka itu 02. Mobilisasi maksud Anda? Bukan hanya mobilisasi, ancaman. Intimidasi? Intimidasi. Anda punya datanya? Punya.
Tapi mereka tidak berani bersaksi. Karena kalau mereka berani bersaksi, itu mereka akan dikriminalisasi. Andai kata angket ini memang betul-betul digulirkan, siapa penyelenggara negara pertama yang akan menurut Anda dipanggil? KPU pasti. Memang lembaga independen ya, tidak. Tetapi kita dari KPU ini kan sebagai pelaksana. Sirekapnya? Iya, macam-macam kan. Kok bisa sirekap misalnya ada di luar negeri? Kenapa setelah dikritik masuk ke dalam negeri, kok bisa perubahan tersistem? Anggota KPPS saja mereka katakan ketika mereka menginput di 02 itu tersistem, nggak bisa mereka input dengan data yang sudah masuk, dan itu ada di dapil saya begitu. Kejadian itu, jadi bukan kejadian itu 1-2. Kalau 1-2 itu barangkali ada error ya dan segala macam. Anda nggak percaya lagi dengan Bawaslu, kemudian kalau misalnya ada urusan sengketa ke Mahkamah Konstitusi? Bawaslu tidak bisa buat apa-apa. Maka kata Akbar Faisal, bubar saja Bawaslu. Money politik terang-terangan, bahkan mohon maaf, ada anggota Panwas di tingkat desa dia yang akan bagikan. Oh ya? Iya. Di daerah mana itu? Di Riau. Oh, di dapil Anda? Iya. Jadi Anda punya dokumen dan bukti-bukti apa yang Anda sampaikan ini semua? Iya. Oke. Pak, saya harus kemudian dalami. Kemudian bahwa angket ini ada yang menilai bahwa ini semua hanya permainan politik, sandiwara politik yang akan kemudian menjadi bargaining ataupun posisi tawar dari fraksi ataupun partai yang kelihatannya kalah dalam pemilu. Saya rasa saya bisa menjawab PKS ya. Ya, PKS misalnya, Anda kalau kata PKS kemudian kan tidak pernah, bahkan ditawari, bukan sekarang saja, dari dulu PKS ditawari menteri, nggak pernah. Tapi ada aja yang prediksi bahwa nanti kalau ditawari menteri pasti itu juga selesai semua. Prediksi, tapi sebenarnya rekam jejaknya kan membuktikan. Terakhir ya Pak ya, ada yang menilai bahwa apa yang dianggap dilakukan secara politik oleh DPR hari-hari ini adalah sebagai bentuk kekesalan ataupun kekecewaan karena dalam hasil hitung cepat kalah dalam koalisi presiden yang didukung, ataupun kemudian tidak menguntungkan bagi posisi politik yang saat ini sedang diduduki, diperankan. Bagaimana Anda menilainya? Ini bukan urusan kalah menang. Ini bukan urusan kalah menang, tapi ini urusan terlaksana enggak pemilu itu dengan jujur dan adil. Jadi, misalnya pemilu-pemilu sebelumnya ya, di zaman SBY misalnya, aman-aman saja. Kan tidak ada yang seperti ini, masif seperti ini. Kepala desa mengatakan, sudah lama kami jadi kepala desa, baru kali ini kami diintimidasi seperti ini. Nyata itu. Jadi ini bukan masalah kalah menang, tapi masalah proses. Dan ini sesungguhnya, kalau ini dibiarkan, itu yang saya katakan, bahwasanya akan terbangun mindset bagi generasi kita berikut, pokoknya menang, walaupun dengan cara curang. Kalau itu kan bahaya. Setiap orang nanti kalau pandai dia curang, berani dia maju. Kalau begitu orang-orang baik yang jujur gimana? Tidak punya posisi dia, tidak punya kewenangan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Negara barbar. Jadi yang harus kita pikirkan itu bukan untuk kepentingan 2024 saja, tetapi apa yang akan terbangun dalam mindset generasi kita. Peradaban demokrasi. Peradaban demokrasi. Saya mohon maaf aja, ini saya katakan sebagai semacam kekecewaan orang kalah yang itu biasa. Dalam sepak bola ada, dalam permainan perlombaan antar kampung ada, semua nggak apa-apa gitu. Tapi mengatakan bahwa sistem ini ambruk, menurut saya itu problematik gitu. Bang Fahri, hari-hari ini kita lihat pergerakan ada di mana-mana, Bang Fahri. Fahri pasti sebagai orang yang lahir dari pergerakan, seorang politikus senior, Abang juga menilai bahwa tentu saja ini semua berasal dari keresahan publik, keresahan masyarakat terkait dengan kontestasi Pilpres maupun Pileg 2024. Bang Fahri melihat demonstrasi di mana-mana hari ini itu kenapa bisa demikian?
Pertama-tama ya itu sangat wajar ya, artinya dalam setiap pertandingan tuh pasti ada, cuman dua kan, ada yang kalah dan ada yang menang, gitu. Dan biasanya yang kalah protes. Itu nggak usah di pemilu ya, di permainan sepak bola aja itu ada yang begitu itu, jadi itu biasa sekali. Tapi memang situasi ini harus dibaca dalam kerangka keinginan semua pihak untuk memperbaiki pemilu kita dari waktu ke waktu. Dan saya kira itu juga niat baik dan tidak ada salahnya. Hanya jangan berlebihan menganggap bahwa seolah-olah semua ini salah, semua ini curang, nggak ada yang benar. Seolah-olah ada satu tangan yang bisa mengatur semuanya sehingga kecurangan itu terjadi secara masif, terstruktur, sistematis dan sebagainya. Itu saya kira dari dulu komplain itu ada, tapi nggak pernah ada buktinya. Tapi pada prakteknya kalau kita lihat ya, barisan yang melakukan pergerakan hari-hari ini bukan dari kubu paslon tertentu saja, Bang. Katakanlah memang ada kubu 01 ataupun kubu 03. Tapi di sisi lain juga kita melihat adanya koalisi masyarakat sipil misalnya, termasuk misalnya terakhir itu ICW dan juga Kontras mengatakan bahwa ini adalah pemilu terburuk di sepanjang era reformasi. Pemilu itu ada 5 kotak, kecuali di Jakarta. Ada 4. Kalau di Jakarta cuma 4. Betul. Kalau di seluruh Indonesia itu 5 kotak. Kotak Presiden, Wakil Presiden, kotak DPD, kotak DPR Pusat, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten Kota. Kalau menurut saya, pemilu yang paling fair, paling bersih, paling jujur, itu adalah kotak pertama. Pemilu presiden? Iya, karena dia dicoblos, karena dia pencoblosan berakhir jam 1, jam 2 sudah dihitung. Isoma 1 jam lebih kurang. Pas pemungutan suaranya saja ya? Ya, penontonnya masih lengkap, saksinya masih lengkap, petugasnya masih lengkap, dan masih dipantau oleh media dan sebagainya, itu masih lengkap. Yang paling tidak fair menurut saya itu kotak kelima. Kabupaten kota? Kabupaten kota. Karena dihitungnya paling lama. Kalau nggak malam besoknya. Betul. Itu semua saksinya udah nggak ada. Udah lelah lah ya. Semuanya udah. Dan ini yang sering membuat mohon maaf, kelelahan, kematian dan sebagainya di sini gitu. Tapi uniknya gerakan yang mengatakan itu curang itu dialamatkan kepada kotak pertama. Padahal kotak pertama itu sebenarnya paling fair. Oke, kalau memang segmented melihatnya seperti itu sah-sah saja Bang perpandangan. Tapi kan yang dinilai, apalagi kata Pak Anies Baswedan itu, dugaan kecurangan terstruktur itu sudah dimulai pra-TPS, sebelum pemungutan suara, sebelum pencoblosan, sebelum kotak pertama yang Anda sebut tadi. Ya nggak ada, karena semuanya ini kan dilalui kan. Kan ada metode, ada mekanisme birokrasi, politik, itu jalan semua. Tapi jangan lupa loh, dalam masyarakat demokrasi terbuka kayak kita ini, ada mekanisme saintifik loh. Metode saintifiknya itu ada surveinya, ya kan, nanti di hari H-nya itu ada exit poll-nya, ada quick count-nya. Kan salah satu yang terpenting adalah mandat rakyat. Yang paling dipahami oleh rakyat ketika dia memilih, yang kesadarannya penuh, ketika dia mencoblos dengan sepenuh hati, dengan sepenuh pengetahuan, pemahaman, dan jiwanya, itu hanya capres. Capres itu dikenal, ya kan? Udah gitu calonnya cuma 3 pasang. Tiap hari keluar di TV. Fotonya terpampang di surat suara. Fotonya terpampang di kertas. Jadi rakyat tuh paling bener itu milih itu. Yang lain itu udah kacau. Anda bayangkan di daerah yang misalnya calon anggota dewannya itu kursinya itu ada 10 misalnya ya. Anggota DPR, partainya ada 18. 18 kali 10, ya kan? Kira-kira 180. 180 orang tanpa gambar, hanya ada nama yang belum tentu semua orang bisa baca. Dan bagaimana Anda mengambil keputusan dalam kurang dari 1 menit terhadap 180 alternatif? Tapi kalau rakyat cuma lihat 3, 1, 2, 3,
Paling gampang dan itu yang paling fair. Ya, itu di TPS maksudnya Bang. Saya menyadari bagaimana penjelasan Abang di sana, tapi bagaimana kemudian dugaan kecurangan disebutkan, apalagi terstruktur dan sistematis itu dimulai pra-TPS, cawe-cawe pemerintah, oknum-oknum yang dianggap bahwa ini menguntungkan paslon nomor 2, Bang. Bagaimana Anda menilainya? Pertama, metode ilmiahnya confirm dulu. Ini udah jalan. Kalau orang tuh punya jiwa keilmuan, scientific feeling begitu ya, udahlah ini jalannya begitu. Konsisten kok begitu, suara rakyat itu. Dan ini yang paling konsisten. Yang kedua, soal judgement kita itu kan ada lembaganya. Nggak boleh perasaan kita mengadili keadaan. Dia bilang curang, si itu terlibat, ini segala macam. Loh, itu ada lembaganya, yang bikin aturan juga peserta. Semua partai yang sekarang ini masuk katanya kembali itu kan ada di Senayan, dia yang bikin aturan ini. Bahkan ya PKPU, peraturan KPU itu tidak boleh jalan katanya kalau nggak dikonsultasikan ke Komisi 2 yang semua partai ada di sana. Jadi udahlah, jangan mengadilinya pakai perasaan. Ada Bawaslu, lembaga kita itu udah banyak. Bawaslu kita itu ada di 38 provinsi dan 500. Tapi nggak bertaji katanya Bang Bawaslunya. Terserah, itu mereka yang buat, ya kan? Ada KPU juga demikian, ada Panwas untuk Bawaslu, ada KPPS, di TPS di kecamatan, ribuan orang dibiayai oleh negara untuk satu kepentingan menjaga proses ini. Jangkarnya banyak, ada media yang bebas, ada sosial media, ada masyarakat sipil yang bikin aplikasi-aplikasi untuk memantau apa yang terjadi. Sangat sempurna. Dan itu semua diatur dari awal oleh para peserta. Gitu loh. Yang semuanya juga terlibat gitu. Oke, Abang tadi udah nyinggung soal penyelenggara Bang Bawaslu, termasuk KPU misalnya. Saya skip sedikit ketika Abang tadi sebut soal TPS. Ini mengenai rekapitulasi Bang. Pada buktinya kan Sirekapnya sempat juga ada masalah, dan berkali-kali ini ada masalah Bang, meskipun kemudian ada koreksi-koreksi. Nah ini kemudian menimbulkan kecurigaan publik, jangan-jangan memang ini secara sistematis sudah disiapkan. Sirekap itu dibuat oleh peserta, ya, oleh partai politik, dan ini kita bukan pemilu yang pertama kali, ya. Masa mereka nggak tahu bahwa mereka yang bikin Sirekap? Kan mereka yang bikin ini Sirekap, gitu loh. Terus kemudian mengatakan curang terhadap produk yang mereka buat sendiri, ya kan? Yang mereka pantau sendiri, kelahirannya pasal per pasal, titik komanya mereka yang buat. Nggak bisa lah, jadi kayak saya mohon maaf aja, ini saya katakan sebagai semacam kekecewaan orang kalah yang itu biasa. Dalam sepak bola ada, dalam permainan perlombaan antar kampung ada, semua nggak apa-apa gitu. Tapi mengatakan bahwa sistem ini ambruk, menurut saya itu problematik gitu. Melihat apa yang disampaikan oleh banyak kalangan, dugaan kecurangan dimulai dari MK, kemudian program-program pemerintah, bansos, mobilisasi kepala-kepala desa dan sebagainya. Ini menjadikan alasan bahwa ada ketidakberesan sehingga harus dibawa ke angket karena melampaui kinerja perangkat-perangkat pemilu, Bawaslu, KPU, termasuk MK kalau misalnya ada sengketa. Abang pernah duduk DPR dan saya tahu juga Abang juga pernah mengikuti beragam proses angket yang pernah terjadi dalam rezim ke rezim gitu Bang. Abang sepakat nggak kalau ini semua memang harus berakhir di angket? Ini kalau memang bansos itu memang praktek politiknya memang disalurkan dekat-dekat pemilu. Bansos itu tahu nggak? Dianggarkannya di Badan Anggaran DPR. Iya. Panggil menteri, anggarkan sekian, anggarkan sekian. Anda tahu nggak yang menikmati bansos nih, Pak? Yang paling banyak siapa? Incumbent anggota dewan. Abang pernah duduk DPR dan saya tahu juga Abang juga pernah mengikuti beragam proses angket yang pernah terjadi dalam rezim ke rezim gitu Bang. Abang sepakat nggak kalau ini semua memang harus berakhir di angket? Masalahnya saya nggak percaya mereka berani.
Saya sudah berkali-kali mengusulkan investigasi ini, mereka nggak berani. Orang mereka peserta di dalamnya yang akan diperiksa. Siapa yang nggak berani menurut Abang? Itu partai-partai kan pasti nggak Sekarang kan berani. buktinya kan sudah Nggak banyak berani, yang udahlah percaya saya nggak berani. memberikan dukungan Nggak terhadap angket. berani. Coba ente cek aja, nggak akan berani. Gitu loh. Kalau mau kita menginvestigasi di masa tenang, ketika kita ini tidak lagi bertarung. Sebelum pemungutan suara maksud Abang? Loh, di masa tenang kan, masa tenangnya kan 4 tahun lebih masa tenang, ya kan? Itu yang saya bilang, akademisi. Ini ada keputusan MK bilang presidensial parliamentary threshold 4% adalah inkonstitusional. Iya. Saya udah ngomong itu berkali-kali, ya kan, nggak ada yang sambut. Akademisinya itu malah sinis kepada kita, partai kecil, partai baru. Tapi belakangan akademisi juga sudah menyuarakan. Sekarang akademisi jangan masuk tarung di masa perang. Ini masa perang. Nanti DPR baru masuk, bikin proposalnya. Begini loh kita memperbaiki keadaan. Ini loh proposal yang benar. Partai politik diaturnya gimana, playing field-nya diatur gimana. Menurut Abang, apa sih salahnya kalau misalnya akademisi masuk ataupun civil society masuk dalam masa kepemiluan? Apa yang salah di sana sebetulnya? Ya karena ini masa perang, ini bukan waktu untuk mereka. Waktu untuk mereka itu di masa tenang. Waktu untuk kampus, bukan akademisi itu bukan bertarung dalam pertarungan politik, tapi bertarung gagasan di masa ketika bangsa ini memerlukan pikiran. Kalau memerlukan siapa yang pro 01, 02, 03, siapa yang pro partai ini, partai itu, ada partainya, ada orang mendaftar, ada keanggotaan resmi mengajukan diri sebagai tim sukses atau sebagai apapun. Tapi kampus jangan dong. Kita kan mempreserve kampus ini supaya dia menjadi pemain di masa tenang yang memperbaiki pikiran-pikiran. Jadi Abang mencurigai sikap kampus-kampus, sikap akademisi. Salah waktu. Makanya sekarang nih ada keputusan MK kayak gini, tangkap tuh motifnya. MK bilang ini adalah melanggar prinsip kedaulatan rakyat. Ada berapa prinsip kedaulatan rakyat yang dirampas oleh pemilu kita dengan sistem threshold? Ini dong, pegang oleh kampus, ajukan ini ke Dewan, kalau nggak masuk aja ke Mahkamah Konstitusi. Dengan dasar keputusan ini kita perbaiki sistem pemilunya. Begitu cara berpikirnya. Jangan sekarang orang lagi tarung, bos. Nah justru kalau misalnya kelihatan, andai kata memang ada satu penyakit dalam konsep medis atau kedokteran kan Bang, memang harus ditindaklanjuti secara cepat misalnya, dan diberikan obat, berikan pertolongan secepat mungkin. Ya bukan sekarang, kalau ini lagi perang. Ini lagi perang. Oke, Abang masih percaya sebetulnya KPU, Bawaslu, DKPP, MK ini masih menjadi wadah yang tepat itu untuk dibuat menyelesaikan oleh persoalan para peserta pemilu. Itu harus digarisbawahi itu. Mereka itu dibuat oleh para peserta pemilu. Dan orang-orang ini tahu cara bermainnya partai politik. Kalau mereka pada akhirnya, manusia kan membuat sesuatu Bang, bisa saja menjadi ada yang skip di sini, ada masalah di sini, sehingga perlu dimodifikasi dan lain sebagainya, sehingga perlu dikoreksi. Nanti kita lakukan ketika sudah tidak dalam masa kampanye dan pemilu, tenang, coba lihat nanti, pasti nggak mau. Makanya saya terus terang aja, saya nggak percaya mereka ini beritikat baik untuk memperbaiki sistem pemilu. Mereka justru melembagakan hal-hal yang sebenarnya jelek. Bagaimana Anda mengatur jarak antara orang terpilih dengan orang dilantik itu 8 bulan? Apa ini nggak bahaya bagi Republik? Ada masa tunggu 8 bulan. Kenapa nggak exit poll bilang hari ini, besoknya di-approve oleh KPU, lusanya seorang presiden sudah dilantik. Masa tunggu nggak boleh panjang, berbahaya bagi bangsa ini. Siapa yang mau mikirkan kayak begini? Partai-partai nggak mau dia. Dia partai-partai ini selalu mencari celah untuk main, gitu loh. Itu yang saya khawatir motifnya. Kalau mau serius, naskah akademiknya diperbaiki, minta kampus bikin naskah akademik yang baik. Nanti pada masa setelah Pak Prabowo dilantik, nanti kita duduk baik-baik. Ayo kita perbaiki keadaan. Bang Fahri orang yang lama duduk sebagai seorang legislator dan memahami betul bahwa angket bukan pertama kali dijalankan sebagai fungsi pengawasan kawan-kawan DPR. Menurut Abang ya, menurut Bang Fahri ya, apa sih yang paling dikhawatirkan dari angket ini Bang, sehingga pada akhirnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan, sehingga pada akhirnya terkesan salah. Resisten gitu Bang? Waktunya salah. Ini bukan angket, ini adalah pembalasan dendam orang yang merasa kalah. Kalau Anda mau angket itu nanti di masa tenang, satu ya,
Yang kedua, saya nggak percaya, misalnya kalau kita bilang, oke, angket, kita investigasi pemilu legislatif dulu yuk, nggak mau mereka. Bang, tunggu dulu, sebelum jauh, balas dendam apa yang Anda maksud? Nggak bakalan mau, itu dulu yang penting. Marah nih, kemarahan aja. Sudahlah, jangan marah lagi, udah selesai pertarungan. Ya kan, nanti pemerintah baru dilantik, kita periksa baik-baik apa yang terjadi. Enggak, misalnya begini Bang, angket ini kan penyelidikan. Iya. Nah, penyelidikan sah-sah saja, bisa saja ada hal yang dari angket juga kan menguap juga, atau dianggap memang tidak terbukti dan sebagainya. Tapi motifnya adalah yang kalah mau ngumpul untuk menggagalkan pemilu yang ada. Itu motifnya. Prof Mahfud sendiri mengatakan Bang bahwa angket tidak akan mengubah hasil pemilu. Iya. Sengketa pemilu kan di Karena Mahkamah itulah Konstitusi. sabar pindah ke rezim yang baru, nanti kita investigasi secara baik, tenang. Sehingga partai-partai baru juga bisa terlibat gitu loh. Tenang gitu loh. Ini enggak, ini kan suasananya kalah 1-3 ngumpul, ayo kita lawan. Nggak bisa pakai ini, Bawaslu nggak ada buktinya, pakai ini nggak bisa lagi, angket gitu. Tapi nggak bakalan kejadian. Karena kalau yang diinvestigasi, mohon maaf misalnya ya, Bansos misalnya, hubungan partai politik dengan lembaga-lembaga negara, itu bahaya. Kalau kita investigasi, banyak masalah di situ. Yang kedua, bansos. Anda tahu nggak? Yang paling banyak, mohon maaf ini ya, menggunakan APBD dan APBN untuk membeli suara. Siapa? Partai politik. Incumbent anggota dewan. Itu paling nakal di seluruh Indonesia. caranya gimana tuh Bang? Ya dia pakai pokir namanya. Jadi dia taruh apa namanya Program kerja maksudnya. Pikiran pokir itu pokok pikiran. Iya. Tapi pada dasarnya itu bansos yang dititipkan di dalam APBD. Tanya tuh PJ gubernur, bupati, wali kota tuh taruh. Lalu yang bagi itu adalah anggota dewan pada hari-hari menjelang pencoblosan. Anda bayangkan nggak ada anggota DPRD membagi PKH untuk lansia di rumahnya. Lansia itu datang, dia kasih sejuta, pilih saya. Itu DPRD itu paling jahat di situ, tuh paling banyak itu kelakuannya di situ. Sudahlah, ini kalau dibongkar nggak mau mereka, makanya nggak akan mau ada angket. Coba kalau mau ada angket, bilang aja, kita angket pileg lu, pasti nggak mau. Nggak mau, sudahlah. Kenapa udah aku ini udah jadi anggota DPR di panjang. Aku tahu kalau orang-orang ini, aku ini nggak mau ngomong di tempat lain, mana-mana aku diam aja. Aku tahu kalau orang ini, udahlah. Iya. Karena pada prakteknya ya itu juga menarik ya, kenyataannya kan pemilu ini diadakan secara serentak dan itu satu produk pemilu. Sadis bos, yang namanya penggunaan APBD, APBN untuk incumbent. Bang, tapi abang udah nyinggung soal bansos tadi Bang. Ada anggapan juga ini kalau memang bansos itu memang praktek politiknya memang disalurkan dekat-dekat pemilu. Bansos itu tahu nggak? Dianggarkannya di Badan Anggaran DPR. Iya. Panggil menteri, anggarkan sekian. Anda tahu nggak yang menikmati bansos nih Pak? Yang paling banyak siapa? Incumbent anggota dewan. Itu yang paling banyak. Jadi bansos ini kalau diinvestigasi bukan presiden yang salah. Presiden itu cuma satu lembaga, ngasih barang cuma simbolik. Yang paling banyak itu adalah yang nitip-nitip. Soal anggarannya Bang, anggarannya yang eskalasi secara fantastis itu Bang. Sama, dianggarkan di Badan Anggaran Dewan. Bukan keputusan sendiri presiden. Dan momentum pembagiannya. Sama, diputuskan juga di Badan Anggaran. Jadi ini semua nggak mungkin lah terjadi gitu loh. Ini ada dosa. Abang menilai bahwa ada dosa berjamaah kalaupun memang itu diinvestigasi secara bersama-sama. Makanya nggak akan kejadian. Nggak akan kejadian, udahlah percaya saya. Nggak akan kejadiannya dari mana? Karena koalisi perubahan udah mau dorong Bang. Enggak. Ada Nasdem, ada PKB, ada PKS disebutnya. Udahlah percaya saya, ini nggak kejadian, udahlah. Nggak mungkin. Jadi yang sekarang teriak-teriak di jalan misalnya Bang, yang di depan KPU mereka menuntut angket, bahkan di depan kan DPR mereka menuntut angket. Tapi pemain dalam ini kan, anggota-anggota partai ini kan nggak bakalan mau. Sudahlah percaya saya, nggak bakalan mau. Bang, kalau abang sebagai seorang yang dulu aktivis di jalan dan Anda melihat keadaan sekarang seperti itu, bahkan ada anggapan bahwa ini adalah pemilu terburuk di sepanjang era reformasi yang mana Abang Fahri dan kawan-kawan perjuangkan waktu itu. Bang sependapat nggak? Ya di zaman Orde Baru tidak ada kebebasan. Sekarang tuh bebas. KPU-nya ditegur oleh DKPP berkali-kali, ya kan? Salah sedikit
Dipoto sama masyarakat kena tegur. Teman-teman kerja luar biasa di bawah itu setengah mati, ada yang korban nyawa dan sebagainya. Ini kerja di masa demokrasi, di masa bebas. Orang tuh nggak boleh macam-macam. Kerjaan orang itu dipantau oleh publik secara begitu detail, begitu. Jadi janganlah nggak mengucapkan terima kasih. Mereka kerja baik-baik, mereka ini kerja berdasarkan undang-undang dan aturan yang dibuat oleh partai-partai. Bukan salah mereka kan kerja melaksanakan apa yang diputuskan oleh politisi. Jadi nggak bisa lembaga-lembaga negara ini disalah-salahkan terus. Abang balikin ke DPR semua nih. Memang karena mereka yang buat. Artinya Bang Fahri masih sepakat bahwa penyelenggara pemilu dan perangkatnya, KPU, Bawaslu, termasuk MK kalau ada sengketa, ini masih berada dalam relnya. Oh iya. Ini masih bisa dipercaya, Bang? Harus bisa dipercaya. Sekalipun ada insiden putusan 90 itu. Siapa yang nggak berbuat salah, ya kan? Tapi kan satu orang berbuat salah nggak menggugurkan semuanya, nggak meruntuhkan semuanya. Nggak begitu cara kita bernegara. Seolah-olah kalau ada satu orang salah, bubar semuanya, nggak gitu. Proses terus berjalan. Dan ada dinamika dan dialektika yang terus-menerus terjadi. Semua diawasi oleh masyarakat, oleh pemerintah, oleh masyarakat sipil, oleh media yang begitu bebas. Terima kasih, Bang Terima kasih. Atas Mantap. Terima kasih. Thank you. Pemirsa, usulan hak angket kecurangan pemilu ramai disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI yang hanya dihadiri setengah dari total jumlah anggota DPR. Anggota DPR RI dari fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah, bahkan menyebutkan pemilu kali ini merupakan pemilu paling brutal. Konstitusionalnya melalui hak angket. Hujan interupsi mewarnai sidang paripurna DPR RI ke-13 pembukaan masa persidangan 4 tahun 2023-2024 Selasa pagi. Interupsi dilakukan soal hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Di awal sidang yang hanya dihadiri 290 anggota DPR itu, anggota DPR RI dari fraksi PKB, PKS, dan PDIP melakukan interupsi dan mengingatkan DPR agar segera menggunakan hak angket dalam menyikapi dinamika pemilu 2024, terutama terkait dugaan pemilu curang. Anggota DPR RI fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah bahkan menyebut, pemilu kali ini merupakan pemilu paling brutal, sehingga DPR perlu menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan. Saya adalah salah satu pelaku sejarah gerakan reformasi 98. Sepanjang pemilu yang saya ikuti semenjak 99, saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini. Di mana etika dan moral politik berada di titik minus kalau tidak bisa dikatakan di titik nol. Tak hanya terkait hak angket, dalam sidang yang tidak dihadiri oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani ini pun membahas kelangkaan dan tingginya harga beras yang membuat masyarakat menjerit. Hal unik terjadi saat Arya Bima, anggota DPR RI, fraksi PDIP mengkritisi kelangkaan beras tersebut. Saat menyampaikan pendapatnya, tiba-tiba mikrofon Arya Bima dimatikan oleh pimpinan DPR, Sufmi Dasko Ahmad, dengan alasan durasi Arya Bima sudah terlalu lama. Karena jangan sampai harganya terjangkau oleh masyarakat, khususnya beras medium, pimpinan saya kira perlu bersikap untuk itu. Ya. Ini sangat penting karena jangan sampai krisis pangan ini berpotensi menjadi krisis sosial, bahkan sangat mungkin menjadi krisis politik, apalagi situasi-situasi pasca pemilu ini juga belum beres. Kita masih akan banyak persoalan-persoalan di Mahkamah Konstitusi. Hari ini pun di luar juga ada demo-demo. Wacana hak angket sebelumnya didorong oleh Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan Anies Muhaimin dan parpol pengusung Ganjar Mahfud. Namun ada sejumlah syarat untuk mengajukan hak angket di DPR, yaitu minimal diajukan oleh 25 anggota DPR yang berasal lebih dari satu fraksi. Angket juga baru bisa berjalan jika mendapat persetujuan dalam rapat paripurna yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR. Nantinya, adu kuat soal hak angket akan terjadi di ruang sidang. Jika prosesnya berjalan, publik akan menilai
mana anggota DPR dan partai politik yang serius atau tidak serius dalam mengungkap dugaan kecurangan pemilu melalui hak angket. Pemirsa, demikian jumpa kita dalam The Prime Show malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Abraham Silaban. Pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.